Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini menyampaikan kepada hadirin salat maghrib pentingnya yakni untuk doa kita dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya surah Ghafir ayat 60 bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah yang akan mengabulkan doa hambanya. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Hendaknya kalian hai manusia, memohonlah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doamu. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku menanyakan kepada engkau hai Rasulullah tentang diriku, maka beritahukanlah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini Allah qarib, dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da', aku akan mengabulkan doa orang yang mau memanjatkan doa. Idza da'an, yakni ketika hamba itu mau betul-betul berdoa. Fal yastajibu li, maka hendaknya kalian wahai hambaku penuhilah panggilanku, yakni tunaikanlah apa yang kuperintahkan kepadamu dan tinggalkanlah apa yang aku larang untukmu. Wal yu'minu bi, dan hendaknya kalian berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya kalian hai manusia menjadi orang yang terbimbing. Demikian juga Rasulullah SAW yakni mengatakan dalam hadis riwayat yakni Tirmidzi atau dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa di antara kalian yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada orang tersebut. Wa hadza yadullu ala anna ridha fi su'alih wa ta'atih. Ini memberitahukan dalam hadis ini bahwasannya keridhaan Allah ketika hamba itu mau memanjatkan doa atau meminta dan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa idza radiya ar-rabb tabaraka wa taala fa kullu khairin fi ridha. Ketika Allah ridho, yakni Allah tabaraka wa taala ridho, maka segala kebaikan itu ada pada keridhaan Allah. Jadi semua kebaikan yang akan diperoleh oleh manusia ini yakni ada di bawah keridhaan
Allah. Kalau Allah ridho, maka berarti manusia ini akan mendapatkan berbagai kebaikan. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabih. Sebagaimana bahwasannya segala bencana, musibah atau huru-hara, petaka dan sebagainya fi ghadabihi, pada kemurkaan Allah. Yani ketika Allah murka, maka yani disitulah hamba akan mendapatkan berbagai bencana, musibah dan huru-hara. Dan di sini dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab As-Suhud, yakni beliau mengatakan anallah, ini di dalam kitab Suhudnya Imam Ahmad, asaran, dan ini berupa asar, anallah, saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali aku Allah. Idza raditu baraktu, ketika aku ridho kepada hamba itu aku berkahi. Walaysa li barakatin muntaha, dan sama sekali untuk keberkahanku ini tidak ada batasnya. Wa idza ghadibtu la'antu, dan ketika aku Allah murka, maka aku pun akan melaknat kepada hamba tersebut. Wa la'nati tablughus sabi'a minal walad, dan laknatku ini sampai 7 keturunan. Ini di dalam kitab Suhudnya Imam Ahmad. Waqad dalla al-aqlu wan naqdu, waqad dalla al-aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba mardatihi wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'damil asbab al jalibah li kulli khair. Dan sungguh akal ini yakni mengarahkan, dan juga dalil an-naqli dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ini memberitahukan wal fitrah, dan juga fitrah yang ada pada manusia, dan berbagai pengalaman dari semua manusia, entah itu dia yakni manusia yang berkulit hitam ataupun berkulit putih, ataupun agamanya muslim ataupun non muslim, pemahamannya yakni beraneka warna, bahwasannya ketika mendekatkan kepada Rabbul Alamin, yakni kepada Tuhannya, kepada Allah, dan meminta keridhaannya dan berbuat baik kepada makhluknya, kepada manusia, kepada hewan dan makhluk-makhluk lainnya, ini merupakan sebab yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk menggapai berbagai kebaikan. Wa addaduha min akbaril asbab al-jalibah likulli syarr. Sebaliknya, yakni ketika hamba itu tidak mau melakukan kebaikan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhannya, tidak mau meminta keridhaannya, bahkan melakukan kerusakan dan kejelekan, ini merupakan sebab yang paling besar pula dia mendapatkan berbagai petaka dan kejelekan. Famastajlabata ni'amallah ta'ala wastadfa'ata ni'matahu bimithli ta'ati wa taqarrub ilaih. Ketahuilah hai kaum muslimin, bahwasannya tidak ada perkara yang paling yakni untuk
meraih menggapai nikmat Allah dan menolak berbagai azabnya ataupun bencananya, sebagaimana ketika hamba itu mau melakukan ketaatan dan pendekatan diri kepada Tuhannya, wal ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada makhluknya. Maka jelaslah dari apa yang saya bacakan tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan berbagai kebaikan, dan kebaikan doanya dikabulkan karena sebab hamba itu mau berdoa, mau meminta keridhaannya Allah, dan juga mau berbuat baik kepada makhluknya Allah, entah itu manusia, hewan, dan sebagainya. Maka tentunya kalian dan kita ini berusaha untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah agar supaya doa kalian dan kita ini dikabulkan. Dan di sini bahwasannya diceritakan ada kisah yang dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Majabin tentang doa seorang yang dia ini dalam mara bahaya. Dan doa ini dibawakan oleh Hasan. Qala, ia mengatakan, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar, dari bangsa Ansar, yakni Madinah, yukna Abu Mu'alla, orang ini dijuluki dengan Abu Mu'alla. Wa kana tajiran yattajiru bimalihi lahu wa li ghairihi, dan Abu Mu'alla ini seorang saudagar yang dia melakukan perniagaan perdagangan dengan hartanya sendiri dan juga harta orang lain. Wa yadribu fil afaq, dan dia melakukan perniagaan atau perdagangan di berbagai penjuru negeri. Wa kana nasikan wara'an, dan Abu Mu'alla ini seorang ahli ibadah dan orang yang wara', hati-hati. Fa kharaja maratan falakihi lisun muqanni fis silah, maka ketika dia keluar untuk melakukan perdagangan, dikala dia di suatu negeri, dia mendapatkan perampok, yang perampok ini bersenjata. Faqala lahu, maka perampok ini pun mengatakan kepada Abu Mu'alla, dak ma'aka, taruhlah apa yang ada padamu, fa inni qatiluk, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Qala ma turiduhu min dami, kenapa engkau menginginkan darahku? Ini jawab Abu Mu'alla, sya'nuka bil mal, tidakkah engkau mengambil harta saja? Qala amal mal fali, maka Abu Mu'alla, adapun harta maka aku memegangnya. Walastu uridu illa damma, maka jawaban perampok ini, saya tidak ingin kecuali untuk membunuhmu. Qala, maka Abu Mu'alla mengatakan, amma idza abaita fadarni usalli 4 rakaat, kalau kamu perampok tidak menginginkan harta yang ada padaku, maka berilah aku kesempatan untuk melakukan sholat 4 rakaat. Qala, jawab perampok, sholli ma badala, silakan kalau kamu mau sholat. Fatawadda thumma sholat 4 rakaat, maka Abu Mu'alla pun mengambil air wudu, kemudian sholat 4 rakaat. Fakana min do'aihi, maka ada doanya Abu Mu'alla fi akhiri sujudihi, pada akhir sujudnya, anqala, dia memanjatkan, ya wadud, ya wadud, wahidat yang maha penyayang, wahidat yang maha penyayang, ya dal arsyil majid,
wahai dat yang memiliki arsy yang agung, ya fa'alan lima turid, wahai dat yang maha melakukan apa saja yang kamu inginkan. As'aluka bi'azzika alladzi la yuram, aku memohon kepadamu wahai Allah dengan keperkasaanmu yang tiada tanding, wa bimulkika alladzi la yudam, dan juga dengan kekuasaanmu, kerajaanmu yang tiada saing, wa binurika alladzi mala'a arkana arsy, dan dengan cahayamu yang memenuhi penjuru-penjuru arasmu. Antakfini syarah hadalish, yakni tolonglah aku, lindungilah aku dari kejahatan perampok ini. Ya Mughith, wahai dat yang maha penyelamat, aghithni, selamatkanlah aku. Ya Mughith, aghithni, wahai dat yang maha penyelamat, selamatkanlah aku. Ya Mughith, wahai dat yang maha penyelamat, aghithni, selamatkanlah aku. Ini diucapkan 3 kali. Fa idza huwa bi faris aqad aqbala bi yadihi harbatun qad wada'aha baina udhunai farsi. Maka tiba-tiba muncullah yakni seorang pengendara kuda yang dia memegang yakni tombak, yang tombak ini ada di samping yakni kedua telinga kuda tersebut. Falamma basara bihil lis, maka tatkala perampok itu melihat penunggang kuda ini dengan membawakan senjata, aqbala nahwa, penunggang kuda ini menghampiri perampok itu, fata'anahu faqatalahu, maka penunggang kuda itu yakni menancapkan tombaknya lalu membunuh perampok itu. Tsumma aqbala ilaih, kemudian penunggang kuda ini mendatangi Aba Mu'alla. Faqala, maka penunggang kuda ini mengatakan, "Qum, bangunlah." Faqala, maka Abu Mu'alla pun seraya bertanya, "Man anta bi abi anta wa ummi?" Siapa gerangan engkau wahai yang belum ku kenal? Faqad akhazanillah bika al-yawm, maka sungguh Allah telah yakni menyelamatkanku dengan sebab engkau pada hari ini. Faqala, maka si penunggang kuda ini memberitahukan, "Ana malak min ahli sama ar-rabi'ah." Saya ini malaikat dari penduduk langit yang keempat. Da'awta bidu'aikal awal, engkau memanjatkan doa dengan doamu yang pertama. Fasami'tu li abwabis sama qaqah, maka aku mendengar pintu langit ini bergetar. Tsumma da'awtu bidu'aika atsani, kemudian engkau memanjatkan dengan doa yang kedua. Fasami'tu li ahli sama dajjah, maka aku mendengar penduduk langit, para malaikat itu yakni berteriak. Tsumma da'awtu bidu'aika tsalis, kemudian ketika engkau berdoa dengan doa yang ketiga, faqilali, maka disampaikan kepadaku, doa makrub, ini doanya orang yang dalam mara bahaya. Fasa'alullah ayyuallini qadlah, maka aku meminta kepada Allah untuk mengizinkan aku untuk membunuh perampok tadi. Qala al-Hasan, maka di sini Hasan mengatakan, faman tawaddo'a wa shalla 4 rakaat, siapa orangnya yang berwudu kemudian sholat 4 rakaat, wada'a bihada doa, dan berdoa dengan doa tadi pada akhir sujudnya, istujiba lahu makruban, maka doa orang yang dalam mara bahaya itu dikabulkan, karena dia dalam mara bahaya. Au khairu makrub, ataupun misalnya dia tidak dalam keadaan mara bahaya, tidak dalam kesulitan, kehimpitan dan kesempitan, doanya pun dikabulkan. Ini dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Majabidud Dakwah, dan dibawakan Al-Hafidh dalam Ishabah, dan Ibnul Athir di dalam Asadul Ghabah. Ini pentingnya kalian dan kita supaya memohon kepada Allah
berdoa kepada Allah, apalagi kalau kita dalam keadaan yakni mara bahaya atau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesulitan, ataupun mungkin dalam yakni hal-hal yang lain. Tentunya kalian dan kita ini butuh untuk pertolongan Allah. Makanya kalau kita ingin dikabulkan doanya, ini menjadi pelajaran bagi kita kisah ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kalian. Dan kita tutup saja dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.